Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Destavian, NIM 856749838. Di sini saya akan membawakan pembelajaran tentang konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Ada 3 pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, konsep demokrasi. Yang kedua, pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Yang ketiga adalah sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Mari kita bahas pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama, konsep demokrasi. Konsep demokrasi secara etimologi berarti rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Konsep demokrasi menurut The Advanced Learner Dictionary of Current English bahwa dengan prinsip pemerintahannya ditandai oleh adanya partisipasi warga negara yang sudah dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintah melalui wakilnya yang dipilih. Negara dengan pemerintahannya menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat dan menegakkan demokrasi masyarakat yang kelompok mayoritas menghargai kelompok minoritas dan saling memberi perlakuan yang sama. Konsep demokrasi menurut Wina Putra, demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Secara filosofis maksud kami, demokrasi sebagai ide, norma-norma, prinsip sejarah, sosiologi sebagai sistem sosial, dan sejarah psikologis sebagai wawasan, sikap, perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Konsep demokrasi menurut Ahmad Sanusi mengidentifikasikan 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran yang kedua adalah pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Berikut adalah beberapa pandangan tentang pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Yang pertama adalah Ganda dan Finn menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Kalau kekuatan, kemanfaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipelajari dan dipahami, dihayati dengan baik oleh warga negara, sukar diharapkan mereka berjuang untuk mempertahankannya. Yang kedua, Thomas Jefferson menyatakan bahwa pengetahuan, skill, perilaku warga negara yang demokratis tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diwariskan kepada generasi seterusnya. Ketiga, Wina Putra memberikan penjelasan bahwa pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status peranannya dalam masyarakat. Gandal dan Finn juga mengatakan pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan
dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negara yang berperan teguh, mandiri, memiliki sifat selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan. Pembelajaran ketiga, sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan kurikuler termasuk dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian diberikan melalui muatan kegiatan kewarganegaraan secara tersendiri atau kegiatan agama, akhlak mulia, seni budaya, dan pendidikan jasmani secara holistik. Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh, utuh, sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan atau penghayatan peserta didik. Dalam konteks itulah maka dilakukan upaya sistematis dan sistem untuk menjadikan sekolah sebagai laboratorium demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi sekolah sebagai laboratorium atau wahana pengembangan warga negara yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan. Secara yuridis, formal didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya Undang-Undang RI atau Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Itulah tadi pembelajaran tentang konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Terima kasih karena telah menonton video ini dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.